Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah bab yang ke-88. Bab 8. Maqalah yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Kata beliau, la khairan fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada la khaira, tidak ada kebaikan tuh fi salatin, di dalam salat la khusyu'a fiha. Yang di dalam salat itu tidak ada khusyuknya, tidak ada kekhusyuan di dalam salat itu. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada kebaikan tuh salatnya dia. Fal khusyu'u, karena khusyuk itu fi juz'in minas sholati, bagian dari sholat, wajibun, sebagai hal wajib, laisa bisyartin, bukan sebagai syarat sahnya sholat. Wajib harus ada di dalam sholat itu. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana pendapat guru kami, ini pengarang kitab Nasoil Ibad ini, sebagaimana pendapat guru kami Ahmad An-Nakhrawi. Kata beliau, gurunya Imam An-Nawawi, akhallahu ila ba'di anbiya'ihi, Allah telah memberi wahyu kepada sebagian nabi-nabinya, abdi habli min ainika dumu'a, wahai hambaku, abdi habli, berikanlah kepadaku dari min ainika dumu'a, linangan air matamu. Menangislah, berbanyak menangis karena dosa. Amin qalbikal khusyu'a, khusyuk dari hatimu, kekhusyuan dalam hatimu, baik dalam ibadah sholatmu, dalam zikirmu, harus ada khusyuan, konsentrasi dalam membaca, dihayati, menghayati. Jangan sampai mulut berbicara, hatinya berana-rana, lalai. Harus nyatu antara hati dengan lisan, harus sejalan, searah, sefokus. Summa da'u, kemudian berdoalah. Ketiga ini nih, harus berdoa, berbanyak menangis karena dosa, kesalahan, kemaksiatan, khawatir dimasukkan ke dalam neraka. Hatinya selalu khusyuk, baik dalam zikir, sholat. Jangan lupa doa, berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni astajibu laka, maka sesungguhnya aku, kata Allah, mengabulkan, astajibu laka, mengabulkan untukmu, wa anal qaribul mujibu, dan aku maha dekat lagi, maha mengabulkan doa. Allah alam bisawab. Harus doa, yakinlah doa yang kita panjatkan dengan hati yang khusyuk, dengan linangan air mata, ya, itu akan cepat terkabulnya timbang yang tidak. Allah alam bisawab. Yang kedua, kata Ibn Abi Thalib, wala khaira fi shaumin lam tina'a fihi anil lahwi. Wala khaira, tidak ada kebaikan, fi shaumin, dalam puasa seseorang,
lam tina'a fihi, tidak mencegahnya fihi di dalam waktu saum itu, anil lahwi, perkataan yang kosong, omong kosong, perkataan yang al kalamil ladzi la faidata fihi, perkataan yang enggak ada faidahnya, enggak ada manfaatnya, sia-sia, berkata yang kotor, berkata yang penuh kemaksiatan dan lain sebagainya. Cuma itu, tidak ada kebaikan di saumnya mereka itu. Allah alam. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, wala khairu fi qiraatin, tidak ada kebaikan tuh di dalam membaca Al-Quran, lil Quran, maksudnya membaca Quran, la tadabbura fiha, tidak ada perenungan akan maknanya, tidak ada pemahaman akan maksud pesannya, kandungannya. Ay la nazara fi ahkamiha, yakni tidak ada pemikiran dalam hukum-hukumnya. Ya. Dalam Quran itu banyak hukum-hukum Allah yang harus dipraktekkan. Kalau kita tidak memahami, bagaimana kita bisa mengambil hukum-hukum dari Allah? Ini kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada kebaikan, la khaira fi qiraatil Quran, la tadabbura fiha. Makanya diupayakan dalam membaca Al-Quran harus tahu pesan dari Allah apa di situ. Harus kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil pelajaran kalau kita nggak tahu maksud dan kandungan Quran itu yang kita baca itu. Allah alam bisawab. Yang ketiga, yang keempat, kata beliau Ali bin Abi Thalib, wala khairu fi ilmin la wara'a, tidak ada kebaikan di dalam ilmu yang tidak ada wara'. Apa tu wara'? Anisyubuhati wal muharramati fihi, sesuatu yang subhat dan yang haram, ya. Fihi, dalam ilmunya itu, ay ma'al ilmi, yang menyertai ilmu itu. Kita memiliki ilmu, tidak ada kebaikan ilmu itu ketika ilmu itu tidak bisa menumbuhkan sifat warok kita, sikap mendunduknya kita. Yang syubhat-syubhat kita tinggalkan, yang haram-haram kita tinggalkan dengan ilmu itu. Tapi ketika kita punya ilmu tapi tidak bisa menumbuhkan, ya, sifat wara', mau meninggalkannya syubhat, mau meninggalnya haram, itu nggak ada la khairu fi ilmi, tidak ada kebaikan di dalam ilmunya itu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaqa asyubuhati faqad istabra'a lidini, siapa saja yang takut terhadap segala yang subhat, khawatir makan yang subhat, faqad istabra'a lidinihi, maka sungguh ia telah membersihkan agamanya, lidinihi wa irdihi, dan kepribadiannya, kehormatannya. Wa mawaqa'a fi syubuhati, dan siapa saja yang terjerumus di dalam subhat, hal-hal yang subhat, waqa'a fil harami, maka ia telah terjerumus dalam hal-hal yang haram. Semakin tinggi ilmunya, harusnya sikap waranya harus lebih tinggi, berbanding lurus harusnya. Kita semakin khawatir akan makanan yang subhat, makanan yang haram apalagi. Ketika ilmunya itu bisa menumbuhkan sifat wara di dalam hatinya, itu banyak kebaikan ilmunya.
Ini kata Ali bin Abi Thalib. Yang kelima kata beliau, wala khairu fi malin la yakhawata fihi. Tidak ada kebaikan fi malin pada harta la sakhawata fihi, yang tidak ada kedermawanan di dalamnya. Punya harta tapi pelit, tidak mau membantu orang lain, tidak mau meringankan kesusahan orang lain, bodo amat dengan orang-orang miskin, bodo amat dengan orang-orang yang dhaif. La khairu fi malin la sakhawata fi, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada kebaikan harta yang dia miliki ketika dia pelit dan lain sebagainya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulun baba iddiyatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki yang membuka pintu pemberian bisodakotin, sebagai sodako awasilatin, atau menyambung persaudaraan, illa zadahullahu biha kasratan, melainkan Allah memberikan tambahan kepadanya lebih banyak. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu biha qillatan. Dan di dalam seorang laki-laki yang membuka pintu permintaan yang ia menginginkannya lebih banyak, melainkan Allah akan menyedikitkannya. Ketika kita suka memberi pada orang lain, suka membantu orang yang kesulitan, yang kesusahan, meringankan beban orang yang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, Allah akan berikan tambahan rezekinya. Begitupun sebaliknya, ketika dia pelit, tidak mau, dia lebih banyak meminta pada orang lain, maka Allah akan menguranginya, menyedikitkan rezekinya. Jadi kuncinya ingin rezeki luas, berbanyak memberi, itu kuncinya. Rumusnya begitu. Yang keenam, kata Ali bin Abi Thalib, wala khaira fi ikhwatin, wala khaira fi ikhwatin la hifdhu fiha. Tidak ada kebaikan pada persaudaraan itu, la hifdhu fiha, yang tidak ada pemeliharaan padanya. Bersaudara tapi saling menyakiti hatinya, cuma bersaudara begitu. Saling bersaudara tapi saling celah mencela, saling judut menyudutkan, saling rendah merendahkan. La khairu fi ikhwatin la khifdhu fiha. Kita menganggap muslim lain sebagai saudara kita, tapi kita kadang sering mencelanya, merendahkannya, mengorek-ngorek kesalahannya, membuka aibnya. Kata Ali bin Abi Thalib, la khair fi ikhwatina, seperti itu. Allah alam bisawab. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ikhwanis sofa fa innahum zinatun firkha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah kalian dengan saudara yang tulus, fa innahum zinatun firkha wa ismatun fil bala. Karena mereka itu, saudaramu itu, adalah penghias di kala lapang dan pegangan di kala kita susah. Kita bisa minta bantuan kan kepada saudara kita. Jaga itu persaudaraan itu, jangan sampai kemudian saling menyakiti, saling menyudutkan, saling merendahkan. Allah bisawab. Rawa Abu Zubair bin Sahlin bin Sa'din anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u kasirun bi akhihi, seorang menjadi banyak dengan saudaranya, wala khaira fi suhbati man la yara laka minal haqqi mislama tarolahu. Tidak baik dalam berhubungan bersaudaraan itu dengan orang yang tidak melihat untukmu suatu kebenaran seperti kebenaran yang kau lihat untuk dirinya.
bersaudara si bersaudara, tapi tidak pernah menghormati hak-hak bersaudara, hak-hak sesama muslim yang saling bersaudara. Saling merendahkanlah, saling menyudutkanlah, saling mencela, menghina, membuka aibnya. Buat apa yang seperti itu? Bersaudara seperti ini tidak ada yang saling menghormati. Allah alam. Yang 8, yang ke-7, kata Ali bin Abi Thalib, wala khairu fi ni'matin la baqa'a fiha. Tidak ada kebaikan pada kenikmatan yang tidak ada kekalabatannya. Nikmat cuma nimpang lewat, percuma. Harusnya nikmat itu terus ke diri kita. Dengan cara apa biar nikmat itu terus kepada kita bertambah dan bertambah? La in syakartum la azidannakum. Syukuri nikmat itu, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat cuma sekali terus kesananya itu, kesananya adalah azab. Jangan sampai. Wa kana ba'dhum du'a bi hadzal du'a. Sebagian ulama berdoa seperti ini, Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Ya Allah, jangan kau renggut dari kenikmatan yang telah kau karuniakan hal itu padaku. Doa itu baca, Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Sehingga ada doa di Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau cabut kembali hidayah yang datang kepada aku setelah engkau memberikan aku hidayah. Itu Allah ajarin seperti itu. Karena nggak ada jaminan nikmat akan terus kepada kita. Allah tergantung pada diri kita. Ketika kita nggak mau bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan cabut nikmat itu. Kan gitu. Agar nikmat itu selalu di diri kita, perbanyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika mengingkari nikmat-nikmat Allah, Allah cabut, Allah ancam dengan azab-azab. Allah alam bisawab. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, wala khairu fi du'ai la ikhlas wa fihi. Tidak ada kebaikan ketika kita berdoa tapi nggak ada ikhlasan di dalamnya. Pamrihlah bahasanya. Harus ikhlas benar kita memohon kepada Allah. Memang kita butuh Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika doa itu nggak ikhlas. Apalagi dalam ibadah nggak ikhlas, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung oleh orang. Sayang, la khairu fi. Tidak kebaikan di dalam itu. Ruwiya anna Rasulullah qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil qulub aw'iyatun. Sesungguhnya hati itu, kata Rasulullah SAW, itu seperti bejana, wadah, tempat. Wa khairuha aw'aha fa idza sa'altumullaha fa'as'aluhu. Bejana yang baik adalah yang paling bisa menampung. Apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah kalian akan hal itu. Hati yang bisa menampung kebaikan itu. Jangan sampai punya hati buat menampung keburukan, kemaksiatan, kejahatan, kezoliman pada sesama. Jangan sampai dengki sama orang, hatinya dipenuhi dengan kedengkian, keirian. Allah alam bisawab. Was'aluhu wa antum wasikuna bil ijabati. Mohonlah kalian hal itu sedangkan kalian percaya penuh dengan pengabulan doa. Fa innallaha la yastajibu du'a man da'a. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak mengabulkan doa orang yang berdoa.
Fa inna Allah la yastajibu doa man da'a min zuhri qalbin ghafilin. Doanya orang yang lahir dari hati yang lalai. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kalau kita di saat kita doa kita lalai. Doa main-main, asal memenuhi syarat untuk minta berdoa. Tidak ada harapan di dalam doanya itu. Ala kadarnya. Usahakan kita benar-benar memang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai doa yang kita ucapkan lalai. Kita lisannya mengucapkan doa tapi hatinya jalan-jalan kemana-mana, lalai. Kita fokus dengan yang dimintanya itu. Rawahu Tabrani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.